Namanya Nietzsche. Siapa namanya? Nietzsche. Kecek si Nietzsche kok. Kecek si Nietzsche kok. Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Kecek Nietzsche. Kalau adalah si Nietzsche kok kini datang ke tampe awak, lalu awak pancung kapalonyo, apa nanti jadi? Maka awak ditangkap polisi. Sebab apa? Sebab kita tinggal di negara demokrasi, semua orang bebas berkata apa saja. Betul? Kita bukan tinggal pada zaman Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau orang mengejek agama langsung bisa disidang, dipancung kepalanya. Tidak bisa, guys. Maka argumentasi otak harus dilawan pakai otak. Tak bisa dilawan pakai otak-otak. Tak bisa dilawan pakai otot. Jadi untuk melawan si Nietzsche yang mengatakan tidak Tuhan pernah ada, tapi Tuhan pernah mati, cukup dengan satu kata, maka terbantahkanlah si Nietzsche. Pertanyaannya, kata apakah yang bisa membantah si Nietzsche? Kepada semua grup kolom pencapir disediakan untuk memencet tombol. Tet. Kami kelompok 1 mengatakan satu kata yang bisa membantah Nietzsche adalah baqo. Cukup satu kata. Wujud, qidam, baqo. Apa arti baqo? Baqo tidak berakhir. Maka semua yang ada akhirnya berarti bukan Tuhan. Di mana orang belajar baqo itu? Wujud, qidam, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Di sini dipelajari sifat 20. Anak kelas 1, anak ketek bisa membantah si Nietzsche nan kurang ajar dari Jerman. Tidak perlu profesor doktor, mubazir. Sekarang anak-anak tidak belajar tauhid. Zaman dulu kalau ada orang mengejek, melecehkan agama, dia bicara di rumahnya. Sekarang dia bicara di rumahnya, rumahnya di dalam komplek, kompleknya dikunci, di dalam kamar, di dalam kamarnya ada lemari, bicara dia di lemari, bisa ditonton oleh seluruh orang di dunia. Kenapa? Karena dia streaming www.youtube.com. Orang yang menyebarkan aliran sesat bisa berkata di mana-mana sesuka hati dia mau berada. Ada orang mengaku sebagai Tuhan, namanya Lia Eden, sudah mati. Ada yang mengaku sebagai Jibril, ada yang mengaku sebagai Nabi. Maka kalau kuat akidahnya, disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka disebut akidah kita adalah akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu akidahnya apa? Ahlus Sunnah. Siapa yang menyusunnya? Tidak pakai susun-susun, langsung saya ambil dari Quran dan Sunnah. Anda waras? Ada rupanya ilmu hadis dalam Al-Quran, ada rupanya ilmu hadis dalam hadis. Kalau hadis itu mesti ada sanadnya. Imam Malik mengambil dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi. Dari Imam Malik ke Nabi disebut dengan sanad. Dari sanad itu diucapkan kalimat yang keluar dari mulut Nabi disebut dengan matan. Kalau tidak ada sanad, tak ada matan, maka dia tidak disebut dengan hadis. Riwayat hadis itu mesti bersambung dari Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah sampai ke Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijrah. Kalau putus sanadnya di bawah namanya hadis mu'allaq.
Kalau putus sanadnya di atas, namanya hadis mursal. Kalau dua rawinya hilang, namanya hadis mu'dal. Kalau rawinya tidak hilang di atas, tidak hilang di bawah, tidak hilang dua, putusnya di tengah, namanya hadis munqati. Ini berat, biar kami aja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke Quran, kita kembali ke sunnah melalui para alim ulama. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak balui. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak randang. Ambo sudah sampai ke bumi Minangkabau selama 2 hari ini. Makan sate di Dangwang-Dangwang, makan nasi di Lapau. Hah? Ambo sebenarnya ngetes aja. Nasi kapau di Kapau. Bukan sekedar makanannya, tapi di sini adalah negeri para alim ulama. Dari mulai Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkabawi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Al-Imam Diyauddin Khalid An-Naqsyabandi. Itulah mengapa Naqsyabandi disebut dengan Al-Khalidi. Kenapa ada kata Al-Khalidi? Karena di situ ada Imam Diyauddin Khalid An-Naqsyabandi Al-Baghdadi Khalid, dan dia punya murid namanya Abdullah Afandi. Murid yang kedua adalah Imam Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi Al-Minkabawi, ulama tertua Asia Tenggara yang langsung mengambil sanad tarekat Naqsyabandiyah ke Jazirah Arab, ke Makkah Al-Mukarramah. Di sini juga datang para alim ulama yang meneruskan perjuangan mereka. Dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, mempunyai murid-murid Inyak Jahu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Karim. Lalu kemudian para alim ulama ini melahirkan para alim, para ulama, para buya, para guru agama yang sampai hari ini tak terhitung jumlahnya. Maka jangan sampai ada orang Minangkabau yang tersesat di jalan yang lurus, lapar di tengah sawah yang terhampar, ayam mati di lumbung padi, banyak padinya, tapi kelaparan karena tidak mau belajar. Alhamdulillah, yang mendaftar ke pesantren Ashabul Yamin 500 orang, yang bisa diterima cuman 300 orang karena kurang asrama. Iko kan ada asrama, ini dari triplek dihembus angin tumbang. Tanahnya ada. Maka benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng Al-Asy'ari, benteng Al-Asy'ariyah, benteng Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah ya, Asy'ariyah ya, Abul Hasan Al-Asy'ari ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ampe namanya. Asy'ariyah iya jo, Asy'ariyah iya jo, Al-Asy'ari iya jo, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama boleh banyak. Siapa penceramah tadi? Profesor Dr. Abdul Somad, entah apa lagi namanya semeter. Pendek saja, enggak usah panjang-panjang. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Orangnya itu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sudah belajar akidah Asy'ariyah dari kitab Nan Ketek Matan sampai pada puncaknya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, Matan Sanusi yang disyarah, maka insya Allah selamatlah mereka dunia akhirat, insya Allah, amin. Ada orang yang mengatakan katanya Tuhan di atas bisa ditunjuk, yusaru ilaih. Kalau ada orang mengatakan Tuhan bisa ditunjuk di atas, bisa dibalas dengan satu kata. Apakah satu kata yang bisa membantah orang mengatakan Tuhan di atas? Mukhalafatuhu lil awadis, jamaah di atas. Mana? Tuh nan bepayung 2 orang di atas, pohon pinang di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang suara kok.
Mati. Rupanya setiap 15 menit ganti mikrofon. Ambo baru tahu. Ambo calik, oh lah habis 15. Gedung di atas, atap di atas, karpet di bawah, jamaah di kiri, nampadusi di kanan, ambo di tengah. Yang dihukumi dengan tempat atas bawah, depan belakang, kanan kiri, luar dalam itu makhluk. Sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya dari Quran mana? Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat 20 diambil dari Quran, disusun oleh para ulama, maka kita tinggal ikut Saya tidak percaya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia manusia, saya manusia. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia baca Quran, saya baca Quran. Maka saya tidak percaya kepada dia. Saya bisa mengambil dalil dari Quran. Orang nan mengecek bantu iko, awak bawa naik pesawat. Bawa naik pesawat, inyo langsung duduk. Tanya kayaknya. Waang percaya dengan pilot di muka? Percaya. Waang percaya pada pilot, kenapa tak percaya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Kenapa tidak kamu ketuk pintu pilot? Assalamualaikum Pak Pilot, boleh saya tahu ini rem tangannya di mana, rem kaki di mana? Iko giginya masuk ke muka apa ke belakang? Kenapa kepada pilot pesawat kau percaya? Kalau mobilmu rusak kau bawa ke bengkel, kau percaya kepada tukang bengkel. Kalau handphonemu rusak kau bawa kepada servis, percaya pada tukang servis. Tapi masalah agama, kenapa kau tak percaya kepada alim ulama? Yang paling selamat adalah percaya kepada ulama. Abdul Somad mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, tapi mengikuti para ulama. Tapi dalam hadis tidak ada disebut ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa sunnati dan sunnah. Yang tinggal cuma dua, Quran dan sunnah. Baca hadis lain, beb. Tengok hadis lain. Mana buktinya? Apa bunyinya? Al-ulama warasatul. Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya. Kenapa? Tulisan, pena, kertas, tinta. Maka dijelaskan oleh hadis, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu litubayyina linnas, supaya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia. Lalu kemudian datanglah para ulama menyusun ilmu, disebut dengan ilmu akidah, bukan aki mobil. Disebut dia dengan ilmu tauhid, bukan tauco. Disebut dia dengan ilmu kalam, karena pembahasannya al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Disebut dia dengan al-fiqhul akbar, karena ada fiqhul asghar, fikih kecil, ada fikih besar, mengkaji tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada orang yang sesat salah jalan di Sumatera Barat, bumi Minangkabau, buminya para alim dan ulama. Kenapa? Karena waktu kecil sedang hamil emaknya, menggendong anak, menyusukan anak, lagunya wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Bagi yang belum hafal, beda sama di tempat lain. Ibu-ibu nyanyinya Kiang Racun. Lagu kedua Kucing Garong. Lagu ketiga Selimut Tetangga. Lagu keempat Bulan-bulan berbadan dua. Lagu kelima datang bininya dari dapur, lahir anak hantu, emaknya kuntilanak, ayahnya genderuwo, pembantunya suster ngesot. Saya sebetulnya segan kalau ceramah di depan buya-buyawa. Kenapa?
selalu keceplosan keluar. Tapi apa boleh buat, insya Allah Buya-Buya memaafkan kesilap salahan Abdul Somad.